Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin melakukan tugas observasi lapangan dengan mata kuliah tempat-tempat umum dan pariwisata. dan dosen pengampu kami. Bapak Yustrianto SKM MKes. Baik, sebelumnya kami mungkin akan memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Ellen Kinanti. Perkenalkan nama saya Jeffrey. Baik, saya Formal Mudani Haris. Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia Timur. Terima kasih. Oke, mungkin itulah perkenalan singkat dari kami. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung observasi lapangan ke Pasar Panampu, Makassar. Let's go! Halo guys. Jadi kami sudah tiba di Pasar Panampu, bisa kita lihat di belakang kami lokasinya. Ayo, mari kita observasi ke dalam. Cekidot. Baik, sebelum kita masuk ke dampak sanitasi, pencegahan dan penanganan, mari kita bahas sedikit tentang sejarah Pasar Panampu Makassar. Pasar Panampu Makassar adalah pasar yang beroperasi dari subuh hingga siang hari, menjadi tempat berkumpulnya berbagai pedagang, termasuk para pegandeng yang menggunakan sepeda. Meskipun pemerintah menyediakan pasar resmi, banyak pedagang memilih berjualan di luar area tersebut, menciptakan suasana yang ramai di selasar kompleks pasar. Sejarah ini dimulai dengan lingkungan yang bersih dan asri, namun berubah drastis setelah tahun 1986 ketika pemerintah menjadikannya sebagai tempat pembuangan akhir atau TPA. Kebijakan ini mengakibatkan penumpukan sampah, mengubah danau yang sebelumnya menjadi tempat memancing menjadi bukit sampah, serta menyebabkan masalah kesehatan bagi warga sekitar. Kondisi ini pun berlanjut hingga tahun 1990, di mana warga melakukan protes terhadap pengelolaan sampah yang buruk dengan berbagai cara, termasuk aksi demonstrasi menolak truk sampah masuk ke area mereka. Walaupun begitu, meskipun ada penutupan TPA, masalah sampah tetap ada dan Pasar Panampu semakin tidak terurus. Secara keseluruhan, Pasar Panampu mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Makassar, serta perjuangan mereka menghadapi berbagai tantangan. Melalui cerita ini, terlihat bagaimana identitas dan semangat komunitas tetapi bertahan meskipun dalam kondisi yang sulit. So air bersihnya dari mana Pak? Tapi cukup aja, tidak bikin kendala. Biasa, sudah kurang biasa. Kurang juga. Iya, kalau biasa tidak jalan nih. Kalau musim kemarau kan, ini musim hujan juga banyak orang mengeluh gara-gara air. Di sini banyak juga. Iya. Tapi kalau musim hujan begini sering kebanjiran. Banjir sampai situ masih jalan. Itu yang freezernya dia itu semua diangkat itu batu itu. Sampai situ di batu hambatan. Berarti sini jalan air nanda tadi. Nah, Jalan air botnya sumber. tersumbat. Jadi Pak, mau tanya-tanya sekalian soal ayam itu, kalau untuk kesegarannya bagaimana Pak? Ya, jamnya 3 jam nih. 3 jam nih. Kalau dikena angin kan, itu pasti dia kering kulitnya tuh. Terus untuk kalau biasa kita pakai pengawet atau apa enggak ya? Enggak aja. Itu Berarti biasa. murni. Murni. Pakai air tadi biar bersih. Ya, siram di mami kalau kering lagi. Dia kalau 1 hari enggak tahan itu. Cuma dikasih masuk lagi dalam freezer. Kan biasa orang mau
ambil yang beku toh. Berarti ada juga kita jual yang beku. Ada juga yang beku. Kayak sayap, kakinya, gitu kan. Iya. Kita pelihara yang hidupnya juga ada. Nggak habis nih. Wah, habis nih. Iya. Kalau begini kan pagi kita jualan itu biasa banyak yang kadang Berarti kalau saya begini habis yang hidup di. ya kadang tuh tinggal kalau sepisan pembelian tinggal bilang iya ya. Iya Pak. Kalau anunya Pak, tempat sampahnya di sini bagaimana Pak? Pengelolaan sampahnya. Kalau sampahnya memang ada dibayar per hari. Oh, ada yang pengangkutnya. Kita ada dibayar satu hari jadi bahan itu uang keamanan. Oh, keamanan juga. Keamanannya di sini. Tapi keamanan dan biasa banyak hilang. Biasa orang kita nanya apa gitu. Sering terjadi di Sering sini. terjadi. Cuma gembok terbuka tidak rusak gitu. Iya. Ini baru barang yang di situ, uang gembok yang dibuka dan di semua barangnya. Ambil tabungnya, anunya, lombok-lomboknya apa toh? Berarti keamanannya kurang. Iya, kurang. Berjalan. Nah, kalau malam sih Oh, pas di depannya Pak. tidak terpagi di itu. Paling yang itu yang lalu lintas kalau pagi. Kira keamanan pasar sini. Nah, jadi dibayar hari-hari begitu. Tapi banyak mengalir juga masyarakat di sini. Kalau keamanan juga di air sama keamanan itu Iya. banyak pengelolaan. Tapi Jadi- sampah ya aman juga. Hah? Sampah Oh, aman juga. sampah ya aman. Memang digaji memang dia tuh jalan terus ya. Terima banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalau penyakit yang biasa di sini apa itu? Kalau penyakit di sini kata gatal. Gatal-gatal di kakinya itu. Kalau flu batuk lagi ya, jarang. Jarang juga nih. Itu dia gatal. Gatal-gatal jadi Iya. pasang di sini. Iya. Biasanya kalau di sini ini apa? Itu buat tidak ada pemeliharaan ya. Tidak ada. Tidak ada jadi tersumbat begitu. Ya begini. Selama hujan begini. Banjir terus. Biar lama berhenti hujan begini. Tapi memang tidak ada dari pemerintah segala macam. Kalau di sini sekitar sini, ya begitu tidak terlalu pemerintahan itu. Terus kalau sampahnya Pak bagaimana? Sampahnya ya lancar Aman, gitu. Aman dia, ada sampahnya ada di tukang sampah khusus ambil. Setiap hari atau Ya. setiap minggu bagaimana Pak? Kita bayar bulan Bayar per bulan. per bulan. Terus dia ambil sampahnya setiap hari atau satu minggu? Sebenarnya ada sini lama baru dia ambil. Dalam biasanya 2 kali 1 minggu ini. Sekarang ini 1 kali lagi 1 minggu. Jadi semenjak hujan ini Pak. Ya salah mau bilang. Lupa bilang apa itu apanya. Kenapa apa dia bikin? Tapi kalau anunya Pak iya, penanya air bersihnya dari mana Pak? Dari ya, Pam. iya dari Pang. Tapi cukup jadi Pak. Ya Betul. kalau musim hujan cukup, Cukup. tapi tidak sama kalau kemarau. Kemarau susah di Susah. situ baru susah ya. Berarti penyakit yang biasa di sini gatal-gatal gara-gara air di biasa. Ya gara-gara ya. Kalau keamanannya di sini Pak? Keamanan keamanannya aman. Aman gitu? Iya. Kalau keamanan aman. Cuma ini air begini. Ini lagi kalau Bapak pelihara got tadi Pak, gotnya. Gotnya ini mungkin mau dibersihkan kata baik. Ini lama ini tidak ada yang mungkin ya kita 5 tahun 5 tahun. Iya. baru tidak berat pembelian diatur lagi rasanya. Biar di depan juga sama ini. Sekitar sini juga. Sekitar Bagian sini. di sana tidak. Bagian di sana juga sudah. Bagian ini juga orang ini. Kalau orang ini memang belum tinggi. Belum. Ini apa namanya tempatnya Pak? Ini di ada di belakang pasar. Belakang pasar itu. Pasar Hmm. jadi terus kasih bagian berarti kayak komplek pasar di. Iya, Banyak. kompleks penampung di pasar. Jadi itu jadi masalahnya Nah, air itu di jadi got masalahnya itu. gatal-gatal segala macam Iya. penyakitnya.
Ya, Pak. Itu juga Pak. Makasih banyak Pak. Ya. Dampak berbasis lingkungan. Yang pertama, penyakit menular. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang menyebar melalui air terkontaminasi urin tikus, terutama di lingkungan kotor setelah hujan. Gejala awal mirip flu seperti demam, nyeri otot, dan sakit kepala. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak di genangan air, lingkungan pasar yang tidak terawat, dan saluran air tersumbat menjadi tempat ideal bagi nyamuk. Yeah, baby! That's what I've been waiting for! Yang kedua, infeksi saluran pencernaan. Keracunan makanan terjadi akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, atau racun. Risiko meningkat di pasar ketika makanan tidak disimpan atau dimasak dengan baik. Gejala keracunan makanan muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari setelah konsumsi. Ketiga, penyakit kulit. Infeksi kulit dapat terjadi akibat kontak langsung dengan sampah atau air terkontaminasi, di mana bakteri seperti Staphylococcus aureus masuk melalui luka atau goresan. Jika tidak diobati, infeksi ini dapat menjadi serius dan menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Penanganan atau pencegahan. Penanganan penyakit menular. Leptospirosis. Pengobatan. Segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan antibiotik. Pencegahan. Hindari kontak dengan air yang berpotensi terkontaminasi terutama setelah hujan. Gunakan pelindung seperti sepatu boot dan sarung tangan saat beraktivitas di area berisiko. Demam berdarah. Pengobatan, tidak ada obat antivirus spesifik. Perawatan fokus pada mengatasi gejala. Pencegahan, mengurangi genangan air di sekitar rumah, menggunakan kelambu, dan menggunakan obat nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk. B. Infeksi saluran pencernaan, keracunan makanan. Pengobatan, jika gejala parah seperti dehidrasi, segera cari perawatan medis. Dalam kasus ringan, cukup rehidrasi dengan cairan. Perawatan, hindari makanan dan minuman hingga perut terasa lebih baik. Pencegahan, pastikan kebersihan saat mempersiapkan makanan, mencuci tangan secara teratur, dan memasak makanan hingga matang sempurna. Penyakit kulit. Yang pertama, infeksi kulit. Pengobatan, dokter mungkin meresepkan antibiotik oral atau topikal untuk mengatasi infeksi. Perawatan, jaga kebersihan area yang terinfeksi dan hindari menggaruk untuk mencegah penyebaran. Pencegahan, hindari kontak dengan sampah atau air terkontaminasi dan rawat luka dengan baik. Baik, untuk rencana evaluasi ke depannya atau rekomendasi umum kepada masyarakat dan pemerintah, pertama itu untuk pendidikan masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesadaran melalui kampanye pendidikan tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular. Lalu ada pengawasan kesehatan yang berguna untuk memperkuat pengawasan kebersihan makanan di pasar dan tempat umum untuk mengurangi risiko infeksi. Lalu peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk memastikan akses yang memadai untuk perawatan medis terutama di daerah rawan penyakit. Dan yang terakhir untuk peningkatan infrastruktur, memperbaiki sanitasi dan infrastruktur lingkungan untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Terima kasih.
Oke, itulah observasi lapangan singkat daripada kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, and see you next time. I will let you in.